Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kamariah dari SMA Negeri 4 Pamekasan akan mempresentasikan hasil karya tulis saya dengan judul Kolaborasi Edukasi 321 Trismart, Two Intelligency, dan One Change Project menghadapi Revolusi 4.0. Bapak Ibu yang saya hormati, perubahan adalah sebuah keniscayaan dan tantangan adalah sebuah harapan. Ya, itulah yang terjadi pada perubahan peradaban manusia yang terjadi sangat cepat, yang biasa kita kenal dengan konsep revolusi. Revolusi sendiri merupakan konsep yang terjadi dalam kehidupan manusia, terjadi sangat cepat, mendasar dan mendalam, merupakan hasil pemikiran manusia untuk menjawab semua tantangan dan pertanyaan yang terjadi dalam kehidupannya, karena kemampuan bertanyanya menentukan siapa jati diri mereka. Seperti yang kita ketahui, perkembangan era industri sudah melalui 4 era. Yang pertama, era industri 1.0 yang kita kenal dengan automatic power system. Industri ini terjadi pada tahun 1750 sampai 1850, ditandai ditemukannya mesin uap. Pada era ini terjadi perubahan yang sangat besar di dunia pertanian, manufaktur maupun transportasi. Dan industri yang kedua, industri 2.0, terjadi di tahun 1870 sampai abad 19. Ditandai dengan ditemukannya mesin pembangkit tenaga listrik, motor penggerak, dan teknologi lainnya seperti pesawat telepon, pesawat terbang, dan merubah dunia menjadi signifikan. Dan industri 3.0 terjadi pada abad 19 sampai pada abad 20, tepatnya pada tahun 1969 sampai tahun 2010, di mana industri ini sudah dikenal dengan industri internet. Semua produksi dilakukan secara komputerisasi dan dilakukan secara sistem jaringan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke zaman atau era yang disebut dengan industri 4.0, industri yang semuanya dilakukan dengan sistem jaringan, komputerisasi, dan internet, sehingga disebut dengan era Internet of Things. Revolusi industri 4.0 berdampak kepada semua kehidupan, salah satunya di bidang pendidikan. Iya, di mana pada pembelajaran abad 21 harus menekankan keterampilan komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan creativity. Tentu saja, dampak revolusi 4.0 dalam dunia pendidikan sangat terasa sampai saat ini. Yang pertama, kemudahan dalam menemukan sumber belajar. Iya, peserta didik sekarang dengan mudahnya dapat menemukan sumber belajar seperti beberapa aplikasi penunjang proses pembelajaran, YouTube, PowerPoint, Google Classroom, Genius, dan lainnya, sehingga memudahkan mereka mendapatkan akses pembelajaran. Pembelajarannya pun dilakukan secara global dan menuntut mereka untuk bisa berkreativitas dan berinovasi. Namun sayangnya, apa yang terjadi? Saat ini yang terjadi adalah peserta didik hanya diminta menjadi pendengar yang baik. Iya, selama masa pandemi, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh guru tentu saja bisa membosankan. Maka dari itu diperlukan kreativitas seorang guru agar tutorial pengetahuannya yang dilakukan dalam proses PJJ dapat meningkatkan kualitas berpikirnya dengan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, yang terjadi pada saat ini adalah peserta didik didorong untuk hanya mampu mengetahui sistem pengetahuan saja. Peserta didik tidak didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Dan yang terparah lagi adalah diarahkan hanya untuk menghafal informasi, bukan menggali informasi, bahkan menimbun berbagai informasi tanpa menghubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang terjadi, pengetahuan yang mereka dapat belum bisa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi kesulitan belajar siswa yang diperoleh dari dalam diri manusia atau dalam diri peserta didik, yaitu kesulitan belajar dalam input peserta didik yang berkaitan dengan kemampuan audio visual peserta didik, dan integration truth berkaitan dengan kemampuan daya ingat dalam jangka panjang dan jangka pendek mereka, sehingga kesulitan belajar kadang pada output,
Pemberian informasi pengetahuan pada siswa atau peserta didik terkadang tidak sama. Mereka menerimanya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar, belum tentu bisa mengkomunikasikannya kembali. Sehingga di sini adalah tantangan seorang guru di masa yang akan datang untuk bisa menemukan konsep kreativitas yang jelas membentuk responsible education. Sebenarnya revolusi 4.0 peluang apa tantangan? Iya, akan menjadi sebuah peluang apabila penguasaan teknologi, komputerisasi, sistem jaringan menjadi sebuah peluang bisnis di era digital, dan akan menjadi sebuah tantangan apabila nantinya betul-betul terjadi manusia atau tenaga kerja manusia akan diganti oleh mesin. Apa yang kita harus lakukan? Inovasi teknologi dan informasi harus dikuasai. Pendidikan yang ideal pada revolusi industri 4.0 ini harus bagaimana? Kita harus bisa beradaptasi dalam kondisi yang seperti ini. Mengapa? Karena kita ada pada zaman digital. Apa akibatnya? Kita akan tertinggal. Bagaimana seorang guru mampu untuk bisa mempersiapkan peserta didiknya dalam masa ini? Yaitu adalah mengembangkan soft skill-nya. Berikan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, bukan statis. Berikan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi yang baik. Pacu kreativitas dan inovasinya. Pacu rasa ingin tahunya. Latih untuk bisa memanage atau bisa memanajemen waktu dengan baik. Kemudian latih mereka untuk melakukan networking atau bermitra. Belajarnya tidak hanya di rumah, belajarnya dengan mitra yang ada di luar sekolah. Bagaimana link and match pendidikan dan industri? Iya, link match pendidikan dan industri pada dasarnya harus bisa menyiapkan peserta didik nantinya menjadi orang yang siap berpikir, siap bekerja dengan kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan inovatif. Bagaimana bentuk pelaksanaannya dalam pembelajaran? Kita lakukan pemberdayaan peserta didik dengan pendidikan 3 SMART. Smart Foundation, Smart Process, dan Smart Connectivity. Smart Foundation adalah berikan pengetahuan dasar teknologi informasi kepada peserta didik. Smart Process, latih, dampingi mereka untuk melakukan sesuatu yang baru, menggali informasi yang baru, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Smart Connectivity adalah latih mereka, berikan kemampuan mereka, dorong untuk bisa bekerja sama dengan mitra, agar belajarnya tidak hanya cukup di sekolah saja, tapi belajarnya dengan banyak sumber belajar. Kemudian, jangan lupa bahwasanya siswa mempunyai 2 intelijensi, baik dari dalam maupun dari luar. Bagaimana bentuk kolaborasi 3 SMART dan 2 intelijensinya? Jika kita sudah bisa memasukkan 3 SMART tadi, maka kita kelola dalam bentuk intelijensi yang pertama. Di intranya dulu, di luarnya dulu, dalam bentuk logika dan rasa. Kuatkan olah pikirnya, kuatkan olah hatinya, didik menjadi thinker, didik untuk menjadi believer atau orang yang merasa percaya diri. Dan kemudian kita masukkan lagi di interpersonalnya. Kita buat siswa untuk bisa dirangsang olah rasanya, olah karsanya, agar menjadi siswa yang amanah dan tablik, siswa yang mampu bekerja keras, mampu peduli, dan bisa membantu orang lain. Pendidikan kolaborasi 3 SMART dan itu intelijensi harus dapat menciptakan satu proyek pembelajaran. Iya, latih siswa untuk belajar dari masalah. Kemudian latih siswa untuk bisa menganalisis kondisi masalah tersebut dengan dalam bentuk scan, see, clarify, access, dan name. Kemudian latih siswa untuk bermitra, dan jangan lupa tujuan utamanya adalah mengimbaskan. Salah satu bentuk change project yang sudah dilakukan di sekolah kami adalah pembuatan pestisida nabati dan ZPT dari batang tembakau. Saya latih mereka untuk bisa belajar dari masalah, karena batang tembakau yang ada di tempat kami umumnya hanya dibakar, dijadikan sebagai kayu bakar di rumah. Namun dengan kreativitas, dengan kemampuan 3 SMART dan 2 intelijensi dan 1 change project, mampu membentuk sebuah tim yang dapat menganalisis, yang dapat membuat sebuah produk baru,
pestisida nabati dan ZPT dari batang tembakau. Kemudian ada change project yang lain, Bidik Pasar, adalah tim yang menggerak atau tim yang bergerak di bidang peduli terhadap sampah. Mereka melakukan analisis masalah dengan scan, kemudian bermitra untuk bisa memberikan apresiasi kepada pengunjung dan penjual di pasar agar tidak menggunakan sampah plastik. Untuk dapat memudahkan kerja kita lakukan audiensi dengan Bupati. Kita bermitra dengan Bupati agar semua kegiatan kita dapat dilegalkan. Dukung anak-anak kita untuk bisa melakukan sesuatu yang besar, perubahan yang besar, minimal di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, berikut ini adalah beberapa aksi change project yang dilakukan di sekolah kami. Selanjutnya, aksi tersebut dilakukan secara berkelanjutan, ditularkan kepada adik kelasnya. Salah satu bentuknya adalah pemanfaatan sampah plastik di areal Car Free Day, yang kami rubah, kami sulap menjadi sebuah media tanam hidroponik dengan bahan utama plastik atau yang disebut dengan Hipoplas. Kami latih mereka untuk bisa bersabar, membuat sebuah bahan plastik menjadi ekobrik dan Hipoplas. Membangun komunitas dengan pengumpul sampah. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan Desperindak Kabupaten Pamekasan agar mereka yakin bahwasanya change project mereka dapat dinaungi oleh lembaga, dapat didukung oleh lembaga yang terkait. Munculkan semangatnya lagi dengan bermitra dengan cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Ibu Dasawisma dan pengrajin. Kegiatan ini berkelanjutan, jangan sampai hanya di tempat. Libatkan mereka di beberapa momen kegiatan lingkungan agar mereka tahu di luar sana ada banyak kegiatan yang membutuhkan tangan mereka. Salah satunya adalah bersama belajar dengan sekolah-sekolah lain dari tingkat dasar maupun tingkat tinggi. Kami lakukan kerjasama bersama dalam proses pembibitan mangrove, kemudian penanaman mangrove dengan pemerhati lingkungan dengan beberapa sekolah dan dilakukan secara berkelanjutan. Ada lagi produk yang kami lakukan dalam bentuk change project, yaitu limbah pisang kepok. Kami sulap menjadi kopi dengan kualitas tinggi karena limbah bisa menjadi berkah. Latih mereka untuk bermitra, berwirausaha, latih mereka untuk bisa didampingi, bisa ke Dinas Koperasi, Desperindak untuk mendapatkan pelajaran tentang packaging dan promosi. Lakukan juga hal yang terpenting adalah publikasi. Publikasinya bisa dilakukan di YouTube, Instagram, atau WA, atau aplikasi-aplikasi lain yang memungkinkan mereka akan bangga promosi yang mereka lakukan di sekolahnya. Publikasi yang kami lakukan tidak hanya semata-mata untuk promosi sekolah, namun ingin mengimbaskan agar apa yang kami lakukan bisa dilakukan oleh teman-teman atau sekolah lain. Sehingga goal kami, Youth Power, Smart Education, Smart Quality. Selamat pagi teman-teman dan masyarakat Desa Lingkung khususnya. Kami sekarang merasa bangga dengan kedatangan siswa SMA 4 yang lalu yang tergabung dalam Change Project, di mana teman-teman dari siswa dan siswi SMA 4 ini bisa merubah lingkungan kami khususnya di daerah Lempung. Dari awalnya kami hanya menanam dengan cara sederhana, juga membibit sederhana, tetapi dengan adanya kehadiran adik-adik siswa SMA 4 ini, kita sudah mulai meningkat dan sudah mulai ada pelajaran-pelajaran baru. Kemudian yang kedua, juga kedatangan dari adik-adik siswa SMA 4 ini memancing edukasi wisata. Ternyata sekarang sudah dibangun wisata. Dengan cara apa mereka? Dia selalu membantu kami dalam pelaksanaan penanaman, juga pembibitan, dan juga serta banyak inovasi-inovasi yang diberikan kepada kami.